Saya ulangi, selamat pagi. Salam sehat untuk teman-teman semuanya, untuk rekan-rekan semuanya ya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan berkenalan terlebih dahulu untuk tutornya ya. Sebenarnya ada beberapa yang sudah saya sampaikan di video perkenalan saya. Yang pertama, nama saya adalah Arif Nugroho. Arif Nugroho, saya sehari-hari eh, bekerjanya di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, di Fakultas Teknik, program studinya adalah informatika. Beberapa waktu lalu saya di WhatsApp oleh Ibu siapa lupa untuk mengampu mata mata kuliah ini. Kemudian terkait dengan mata kuliah ini, teman-teman diminta untuk yang pertama kali adalah menginstal aplikasi ya, R ini ya. Nah, kita lihat dulu untuk aplikasinya bisa teman-teman download ya, R download R programming gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa download sesuai dengan panduan ya, sesuai dengan panduan nanti ada di ini ya, eh, Ren ya, Cran, kemudian diklik saja. Setelah itu cari mirrornya yang ada di Indonesia. Saya cari di Indonesia ini ya. Mirrornya ada di Universitas Syah Kuala AC.id. Kemudian setelah itu silahkan nanti di-download saja sesuaikan dengan operating sistemnya Windows, Mac atau Linux. Nah, ini. Kemudian pilih yang base. Setelah itu klik download R45.4.5.1 ini ya. 45.1 kemudian di-download saja. Nah, kebetulan saya sudah download ya 4.5.1. Nah, setelah itu setelah diinstal nanti teman-teman akan menemukan satu view, satu jendela di bahasa pemrograman R. Di sini ada R Graphical User Interface-nya atau antarmukanya. Ada dua cara nanti ya teman-teman ya kalau mau melakukan pemrograman ini. Yang pertama nanti bisa langsung melalui konsol. Ya, konsol bisa juga melalui yang script. Nah, kalau saya lebih nyaman pakai script ini ya. Ya, nanti teman-teman bisa menggunakan salah satu dari dua ini. Nah, ini yang dinamakan dengan editornya ya. Kalau di bahasa pemrograman HTML, teman-teman bisa menggunakan Notepad atau Visual Code atau yang lain. Nah, kalau di dalam bahasa R, itu editornya sudah ada. Nanti teman-teman bisa melakukan buka open new script ini ya, new script. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kalau sudah, ini kita bisa lakukan operasi langsung ya di sini ya. Misalnya 1+2. Nah, ini langsung ketemu. Ini 1, 2 ini ya. Atau 1 ditambah 2. Nah, ini 1 tambah 2, 3. Ini kalau kita menggunakan konsol lah ya, langsung dieksekusi di konsolnya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 ya. Nah, ini langsung dieksekusi ya di konsolnya. Eh, Begitu juga nanti kalau teman-teman membuat satu program yang ada skripnya ya. Ini kan kita sebut sebagai skrip. Cuman eh, kita programkan langsung gitu ya, 1+1 tanpa kita minta untuk memasukkan satu data di dalam ininya konsolnya. Nah, nanti ada beberapa cara sih sebenarnya. Jadi kita bisa langsung menuliskan
bilangannya, satu bilangan, atau yang kedua kita bisa menginputkan secara apa, secara manual. Jadi kita mau masukkan berapa? 5, 4, 3, atau 2, atau 1. Oke. Ini ya konsolnya yang ada di R. Kemudian kalau script ya, ini scriptnya tadi editornya ya. Oke, kita masuk ke materi yang ada di mana? Hmm, materi yang ada di PPT nomor 1 ya, yaitu materi inisiasi data. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita berbicara kaitan dengan data ini, sebenarnya banyak sekali bentuk penyajian yang kita bisa sajikan ya data tersebut. Nah, eh, data yang kita bisa sajikan itu banyak sekali. Nah, ini ya, berkaitan dengan data. Jadi, fungsi dari visualisasi data ini adalah untuk mempermudah membaca datanya ya. Mempermudah membaca datanya. Misalkan satu grafik, misalnya. Grafik kalau diagram batang nanti kan muncul begini ya. Oh, ini akan nilai 20, nilai 50. Jadi ini nanti akan kelihatan banyaknya data dari keseluruhan ini tadi ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan visualisasi data, ya nanti disesuaikan dengan apa namanya visualnya ya, bentuk visualnya. Misalnya teman-teman menggunakan diagram batang, ada juga yang menggunakan diagram garis, ada juga yang menggunakan titik-titik yang kita sebut sebagai scatter plot ya, untuk apa namanya menampilkan ini sama ya distribusi data tadi ya, distribusi data tadi. Nah, kita lihat dulu yang pertama, bentuk penyajiannya bisa menggunakan tabel. Kita lihat sebenarnya tabel ini ya terdiri dari baris dan kolom. Terdiri dari baris dan kolom. Kalau secara visual tabelnya misalnya seperti ini ya. Ini ada 3 baris dan 3 kolom. Nah, ini yang dinamakan dengan kolom. Kolom yang ini dinamakan dengan baris atau row-nya. Nah, kalau di dalam Microsoft Excel ini dinamakan dengan cell. Jadi sel 1,1 berarti di sini ya. Kemudian 3,1 misalnya, dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan dengan tabel. Jadi ada komponen baris, ada juga komponen kolom. Kemudian pertemuan baris dan kolom dinamakan dengan sel kalau di Microsoft Excel. Nah, kemudian yang kedua adalah diagram batang atau bar chart. Bar chart tadi misalkan adalah ini ya. Kita mau membuat apa melihat banyaknya data misalnya. Misalnya datanya adalah 20, 20, 10, kemudian 20 lagi, kemudian 15. Nah, akhirnya dari data ini kita bisa lihat data mana yang paling banyak ya dari dari apa namanya keberagaman data ini, dari apa variansi data ini. Jadi nanti misalnya kita buat sini 10, 15, kemudian di sini adalah 20. 10 jumlahnya 1, ya. Kemudian 15 jumlahnya 1 juga. Kemudian 20 jumlahnya ada 3. Nah, ini 20 jumlahnya 3. 3. Terlihat ya PPT-nya ya, Mas. Mbak. Ini yang dinamakan.
dinamakan dengan diagram batang tadi, atau bar chart. Bar ya, diagram apa namanya batang. Nah, nanti kita bisa lihat tren grafiknya ya. Tren grafiknya itu bagaimana? Nah, ini gini. Jadi nanti data berikutnya ya, data ke N gini akan terlihat ya sampai dengan nilainya berapa. Misalnya ini 25 ya, sampai dengan N. Nanti akan apa distribusi datanya itu seperti apa akan kelihatan. Ini. Oke, ini yang dinamakan dengan diagram batang. Kita lanjut ya di nomor 3, diagram garis. Diagram garis eh, diagram garis kurang lebih nanti view tampilannya juga sama dengan diagram apa batang tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti garis ya garis begini ya. Nah, ini. Biasanya kalau teman-teman melakukan atau melihat satu apa namanya fluktuasi saham ya, naik turun ini lebih nyamannya menggunakan diagram garis ya daripada diagram batang ya. Kalau teman-teman melakukan proses prediksi suatu data, prediksi ya, kita mau melakukan prediksi. Nah, ini juga akan lebih nyaman kalau kita menggunakan diagram garisnya. Data ke berapa ini kita akan prediksi ini? Data ke N sama dengan 12. Misalnya N-nya ini adalah bulan. Bulan ke-12 kita prediksi harga sahamnya naik apa turun. Nah, ini lebih nyaman kita menggunakan visualisasi yang bentuknya model garis seperti ini ya. Kalau menggunakan tabel kan tidak nyaman ya. Sekali lagi bahwa visualisasi data tadi digunakan untuk mempermudah untuk membaca datanya. Kalau kita menggunakan tabel lebih mudah ya, silahkan menggunakan tabel. Kalau menggunakan diagram batang lebih mudah dibaca datanya ya silahkan. Nah, ini sekali lagi untuk mempermudah saja ya. Nah, di samping itu juga kita akan bisa melihat kalau menggunakan satu visual gini, tren datanya tersebut ya. Kalau grafik kan kelihatan nih, grafik itu akan naik, turun, fluktuatif, apa namanya, linearnya bagaimana, nah, itu akan kelihatan. Kemudian yang berikutnya adalah diagram box plot. Box plot ini kurang lebih nanti seperti ini. Jadi misalkan ada suatu distribusi yang dia memiliki nilai batas bawah dan batas atas ini ya. Ini. Misalnya seperti ini ya. Nanti ada pencilan, ada outliernya ya. Outlier itu adalah kemarin ada tugas 114 itu ya. 114 kilometer ini mungkin enggak nih 114 kilometer. Nah, bisa jadi 114 itu nanti menjadi data outlier. 114 atau 14 ini kemarin ya. Nah, ini box plot. Kemudian histogram. Histogram juga sama. Ini untuk sama ya, distribusi begitu ya. Misalnya eh, suatu citra, itu memiliki komponen RGB, RGB-nya berapa? Nah, nanti akan misalnya komponen R-nya ada sejumlah berapa gitu ya. Ini juga berapa. Ini mirip dengan yang diagram eh, batang ya. Kemudian ada diagram Pareto, Pareto, heat map. Kalau teman-teman pernah mendengar apa apa namanya ya, confusion metric ya. Confusion metric nanti kita bisa modelkan, visualisasikan dengan menggunakan ini nomor 9 ini. Nah, kita lihat ya.
Yang nomor 1 tabel ya. Ini ada baris dan kolom. Barisnya ada usia, kemudian kolomnya ada kategori dan jumlah responden. Nah, di sini baris pertama kurang 20, 10 tahun. 21, 30 tahun, sampai 30 ini 15. 31, 40, 25, lebih besar dari 40, 10. Ini kita ilustrasikan kalau kita gunakan atau visualisasikan menggunakan eh, tabel batang, hasilnya ini ya. Ini kurang dari 20. Kemudian yang ini 15, ini adalah 21 sampai 30 gitu ya. Kemudian yang ini 31 sampai 40, 25, kemudian 40, 10 ya. Ini 40 dan seterusnya. Nah, ini apa namanya? Diagram batang ya. Diagram batang atau bar chart tadi. Kemudian kalau mau dipecah lagi jumlah respondennya 10 itu berapa yang laki-laki dan berapa yang perempuan ya, seperti ini munculnya. Laki-laki 5, perempuan 5, kemudian 10, 5, 12, 13 ya, 2, 8, kemudian totalnya 29 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Nah, ini dinamakan dengan eh, tabulasi silang atau responden yang kita jabarkan ya. Kalau tadi usia ini kan jumlah responden ini kan secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan berdasarkan umur. Nah, ini eh, kita jabarkan eh, berdasarkan jenis kelamin. Ini berdasarkan umur dan jenis kelamin. Gitu. Kemudian tabel frekuensi eh, rentang usia 19 sampai 26, 4. 27 sampai 34, 3. 35 sampai dengan 42, 7, dan seterusnya sampai sini. Kemudian 20. Nah, bagaimana caranya menghitung 4 ya? Kita buat rentangnya ini ya. Rentangnya ini adalah 29 sampai dengan 19 sampai 26. Jumlahnya berapa? Nah, kita hitung di sini ya. Kita hitung, masukkan di sini frekuensi 4. Jadi jumlah jumlah umur antara 19 sampai 26 itu frekuensinya atau banyaknya data adalah 4. Dan seterusnya sampai dengan jumlah total ini adalah keseluruhan datanya ini ya. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4 jadi 20 data. Nah, ini yang dinamakan dengan tabel frekuensi. Kemudian tadi diagram garis, misalnya dipakai untuk memprediksi satu hasil produksi padi misalnya. 2016 sampai dengan 2017 ini masih linear turun, kemudian ada kenaikan data di 2019 sampai dengan 2020. Nah, ini lebih enak, lebih nyaman menggunakan diagram garis ya daripada tabel tadi kan. Kalau tabel agak agak apa? Kita nggak bisa melihat tren datanya itu ya, tren datanya. Kemudian kalau histogram atau bar chart tadi, ini ya SD, contohnya SD, SMP, SMA sampai dengan S2, jumlah pegawainya berapa ini? Jumlah pegawainya. Jadi misalnya ini ada data pegawai, jumlah laki-laki untuk apa namanya nih, pendidikan SD berapa, yang perempuan pendidikan SD berapa ya. Kemudian dan seterusnya sampai dengan jumlah data pegawai untuk yang S2 baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian scatter, nah ini scatter ini eh, kalau kita lihat bentuknya ya hanya titik-titik saja. Tapi ini kan sebenarnya distribusi data ya, distribusi data dari mulai data yang pertama sampai dengan data yang menuju ke 250 ini.
Karena barangkali ini data maksimumnya ada di 250 ini. Nah, ini ya, kira-kira di sini ya. Nah, ini yang dinamakan dengan scatter atau pencar gitu ya. Pencar. Kemudian bisa juga menggunakan distribusi peta. Kemudian diagram lingkaran, jumlah pasien yang gagal jantung, stroke iskemik, stroke hemoragik, kemudian faktur post operasi dan seterusnya ya, sampai ini. Kalau diagram grafik tadi ya sama ya. Diagram grafik sama dengan yang tadi ya. Ini juga bisa kita gunakan itu. Kemudian berikutnya, nah ini heat map ini ya. Heat map ini ada beberapa warna yang berbeda pada datanya. Misalnya ini endoselial itu warnanya agak ungu ya. Berarti ada di sini ya. Mungkin ada sebagian yang di sini juga warnanya ungu ini. Berarti ada kemungkinan ini ada data yang ini endotelial. Kemudian yang warna misalnya warna epitelial. Ini epitelial yang agak warna apa ini? Ini ya, epitelial agak agak semu coklat ya. Yang di sini mungkin ya. Ini di bagian ini juga ada. Kemudian nah ini nanti ekspresinya itu menggunakan warna-warna begini. Kalau dua kuning ya, satu agak eh, apa? Agak warnanya agak surut kuningnya. Kemudian sampai dengan -2 ini kalau yang warnanya ungu. Jadi ini -2 ya, ini -2. Ini ada sebagian juga mungkin distribusi datanya yang warna ungu ya. Atau atau 2 juga ada di sini ya ini. Tapi karena dia ketutup datanya ya, jadi nggak kelihatan ya. Kemudian yang warna kuning, ya ini sama ya. Nah berikutnya untuk yang box plot ini, box plot misalnya XP1, kemudian 2, 3, dan seterusnya ya ini. Ini ada jumlah datanya berapa, ini ada 0,4 ini di data-datanya 0,6, ini 0,4 juga ya. 0,7, 0,3, ini 0,7. Nah, ini yang dinamakan dengan box plot. Nah, untuk pembuatan ini tema peta tematik ya bisa kita gunakan ya grid, ada atau gratical grid itu kotak-kotak begini ya. Kalau di dalam satu gambar itu ada kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini yang dinamakan dengan grid. Grid. Misalnya pola aliran ya, menggunakan pola aliran. Kalau aliran sungai ya pasti menggunakan garis ya, garis. Kemudian relief permukiman yang menggunakan apa, kotak kecil gini ya, kotak kecil ini permukiman. Kalau kita membuat satu titik di Google Map, note misalnya rumah ya, kan ada simbol-simbolnya ya, rumah. Perhubungan ini berkaitan dengan jalan ya, garis ya, perhubungan ini garis ya. Kemudian batas administrasi bisa juga garis ya, atau ya garis ya. Nama-nama geografi ya menggunakan warna bisa. Satu daerah misalnya perbatasan antara Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Cirebon, selain dibatasi dengan garis, bisa juga dibedakan dengan menggunakan warna. Nama-nama yang lain juga bisa menggunakan warna, misalnya tidak kabupaten tapi skopnya lebih dipersempit lagi, misalnya kecamatan, kecamatan A, B, C, dan seterusnya. Nah, itu kita akan coba buat ya di logo R-nya untuk membuat satu tabel dulu ya, teman-teman. Kita buat tabel. Yang kita harus lakukan adalah kita buka dulu apa namanya skripnya ya. Skripnya kemudian kita akan coba buat tabel, membuat
membuat tabel. Nah, ini kalau di script Python, script R ini tidak akan dieksekusi ya, karena ada apa namanya? Karena ada stack-nya itu ya. Kemudian kita lihat dulu untuk yang misalnya tabel itu. Nah, ini tabelnya ada contohnya misalnya 19, 20, 23, 24 sampai dengan 56. Nah, ini kalau di apa namanya? Di bahasa R nanti kita sebut tabel ini menjadi data frame ya. Nah, menjadi data frame. Nah, kita buat dulu nanti data frame yang ada di dalam R-nya ya. Jadi misalnya eh, coba tuliskan dulu ya. Misalnya kita tuliskan dulu di sini adalah nama tabelnya apa misalnya. Tabel dalam misalnya responden. Kemudian kita panggil ya tabel responden ini dengan data titik frame. Nah, gini ya. Kemudian kita isikan berdasarkan tadi kategori ya. Kategori tadi ya, berdasarkan umur ya. Berarti ini kategori umur. Umur sama dengan ini kita kategorikan lebih besar 20. Nah, gini ya. Sama terus ada lagi yang 21 sampai 30, kemudian 31 sampai dengan 40, kemudian yang terakhir lebih besar dari 40. Nah, ini kita sudah buat tabel ya. Kalau di dalam R tadi kita namakan sebagai data frame. Di Python juga kita sebut sebagai data frame. Jadi data frame tadi isinya berupa kalau kita buat jadi apa namanya tabel, berarti di sini ada namanya ya. Namanya adalah kategori, nama kolomnya ada kategori umur. Kategori umur, kemudian isinya ada tadi kurang 21 sampai 30, kemudian 31 sampai 40 dan lebih besar dari 40 gitu ya. Kemudian kita buat dulu ya di R-nya. Nama tabelnya adalah tabel responden. Nah, ini ya teman-teman bisa coba ya. Responden, kemudian kita isikan data frame tadi ya. Sorry. Kita isikan data frame-nya, data.frame. Ada kategori umur. Kategori skor umur. Nah, tadi kita isi kategorinya. Ini kategori umurnya ada yang pertama kurang dari 20 ya. Kurang dari 20. Kurang 20 tahun. Kemudian koma, koma. Kemudian yang kedua 21 sampai 30, kemudian 31 sampai 40,
Kemudian yang terakhir ya, di atas 40 tahun. Nah, gini ya, 40 tahun. Oke, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita komakan ya, pakai koma ya. Kita isi isinya. Jumlah data. Jumlah datanya kita isikan. Tadi ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4 tadi. Jumlah data 10. Misalnya lagi berapa? 15. Tadi berapa nih? 15. Oke, yang ini saja ya. Nah, ini 15, 25, 10, 60. 15, 25, 10, 60. Oke. Kemudian ini kita namakan ya, membuat tabel atau data frame-nya dulu ya. Data frame. Oke. Kemudian setelah itu kita eh, tampilkan di dalam konsolnya tadi. Kita kita ingin menampilkan ini ya. Kita tampilkan ke dalam konsol di air konsolnya. Caranya gimana? Kita cetak ya, print saja. Print, kemudian printnya nama tabel ya. Nama tabelnya adalah tabel responden. Nah, ini tabel responden. Oke, kita coba ya. Ini kita jalankan dulu. Kita blok. Untuk yang nomor 1 ini kita blok, kemudian run selection. Oke, sudah. Kemudian baru kita tampilkan ini ya. Nah, ini ya. Error, simbol jumlah data. Oke. Oh, sorry. Ini bukan bukan ini ya. Bukan komentar, tapi ini dia adalah res, tabel responden kurang N. Oke. Ini kita blok, kita jalankan. Tabel responden, tabel responden, responden sudah betul ya. Ini kita copy saja. Oke, kita blok semua. Sekarang error ya. Oke, ada yang error nih. Error ada di ini tabel sudah betul. Kemudian jumlah responden sudah betul ya. C10, 5. Oh, sorry. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 1, 2, 3, 4. Harusnya ini cuma 4 ya. Oke, kita panggil lagi. Oke, kemudian kita cetak. Nah, ini jumlah data print. Jumlah datanya adalah ini ya. 10, 15, 25, dan 10. Jadi kita buat dulu apa namanya? Data frame-nya dulu ya. Data frame yang ada di R itu ada berapa. Jadi nanti teman-teman deskripsikan di sini ya. Jadi data frame-nya ada kategori ya. Kemudian isinya ada umur 20 sampai dengan 40. Oke, cukup mudah ya. Kemudian kita coba setelah total responden kita jumlahkan ya. Misalnya di sini ada jumlahnya ada berapa? Ini 60 ya. Jumlahnya
I, sum sorry. Sum tabel responden, kemudian tular jumlah responden atau jumlah data. Jumlah data. Kemudian kita cetak print pastel total seluruh data. Nah, ini kita panggil ya. Kita panggil nama tabelnya. Nama ini tadi ya. Nama ya. Nama apa namanya? Nama fungsinya ya. Total ini ya. Total responden. Oke, di sini ya. Total responden nggak ada. Total responden. Ada yang keliru nggak? Oke, ya. Kita cek ya teksnya. Ini untuk menghitung total. Oke, seperti ini ya. Total responden, sum tabel responden, jumlah data. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, betul ya. Print tabel responden. Oke. Ini ada yang error di bagian total responden not found. Total responden. Total responden sudah. Kita run dulu tabel responden. Tabel responden ini kita jalankan dulu ya. Oke, tabel responden. Ada yang kurang ini. Kemudian total coba kita running ya. Tabel responden yang respondennya kita copy aja. Oke, jumlah data. Copy. Print error ya. Errornya ada di total responden. Nggak usah pakai ini ya. Langsung kita panggil saja. Total respon not found. Sebentar. Total responden betul nggak ya? Nah, ikan dulu. Error ya. Nggak yang sudah jadi ya. Kita buka saja.
Iya, data frame, tampilkan konsol, menampilkan sederhana ya. Jadi ini munculnya total keseluruhan datanya 60. Jadi ini tadi kita apa namanya deskripsikan data frame-nya ya. Tabel responden. Tabel responden dari nama tabel ini berdasarkan data, kategori, dan jumlah responden. Jumlah responden berarti ini adalah kolomnya ya. Kolom-kolom. Kemudian cetak tabel responden. Kemudian kita jumlah. Oke, jumlahkan. Saya kirim ke Oke. Yang kedua, kita tampilkan dalam bentuk diagram batang ya, diagram batang. Ya, sorry, diagram garis. Ini kita copy saja tabel sampai dengan, oh ini tadi kurang ini ya, kurang ini kurang, gini ya. Oke, kita buat diagram garis. Ini kita copy saja sampai dengan tabel responden. Kemudian kita buat diagram garis. Diagram garisnya kita gunakan dari menggunakan fungsi ya. Eh, type sama dengan ini. Oh, ini maksudnya adalah overload, overload, overload sini. Berarti ini overload itu maksudnya adalah garis dan titik tomboknya ya, garis dan titik tomboknya. Oke, begitu. Kemudian kita buat saja langsung ya, print cetak ya, sorry, load tabel responden ya, kita mau tabel responden dan jumlah responden. Di sini kita masukkan ya tabel responden dan jumlah responden. Responden, kemudian koma, jadi menggunakan type tadi ya, type
type sama dengan ini. Oh, ini untuk garis dan titiknya ya. Kemudian kolom sama dengan blue. Oke. Kemudian ini sama dengan 2. Kemudian mainnya jumlah kategori, jumlah kita buat namanya ya, jumlah responden berdasar umur. Oke. Kemudian X-nya kita isi, kita menggunakan Xlab ini, X-nya kita isi kategori ya, kategori umur. Kemudian Y-nya kita isi dengan jumlah ya, jumlah responden, jumlah datanya. Kemudian X, XT ini untuk banyaknya data, XT, XT banyaknya data. Oke, kita coba eksekusi ini. Oke. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan yang nomor 4 ini, kita tambahkan apa namanya, label sumbu X. Oke. Kemudian menggunakan ada namanya axis 1, height sama dengan 1 banyaknya baris dari tabel responden. Kita panggil lagi tabel responden ini. Kemudian label sama dengan tabel responden dan kategori umur. Tabel responden dan tabel responden dan kategori umur. Kategori umur ada di. Ini menggunakan teks ya dari data frame-nya itu tadi. Oke. Ini kita sudah compile tadi ya. Kita coba yang ini. Error expected dari di sini ya. Errornya di mana nih? Tabel responden, jumlah responden. Oh, wah, ini responden. Kita coba ini. Kita compile. Errornya di expected ini. Oh, ini kurang. Ya. Kita compile lagi. Responden, main jumlah
Kemudian ini sudah ya. Type. Oh, ini kita jadikan enter. X dengan umur kurang koma. XT kurang koma. Nah, sudah. Kurang lebih nanti grafiknya seperti ini. 10, 15, 25, 10. Ini jumlah respondennya yang sumbu Y ya. Sumbu Y, kemudian sumbu X kategori umur. Oke. Jadi nanti di pemrograman ini kita bisa panggil tadi contohnya yang salah satu per blok ini kita bisa compile satu-satu ya. Ini kita compile, kemudian ini bisa kita running, kemudian yang ini juga kita bisa running. Nah, ini running, kemudian kita yang terakhir ini kita bisa panggil, bisa running juga. Oh, oke. Expected umur. Ini kurang koma. Oh, ini koma, koma. Oke. Add one arrow tabel responden, koma, label kategori umur. Lab eksis ini umur nih. Ada yang error lagi nih. Satu, add error labels tabel responden kategori umur. Oke, ini tadi sudah muncul error lagi kan, Bang? Satu, n baris tabel responden labels type of find jumlah responden berdasarkan umur, kemudian kategori umur jumlah responden. Udah betul aksis. Aksis etc. Iya, eksis ya. Eksis satu itu maksudnya berdasarkan apa namanya? Modifikasi sumbu bawah ya, sumbu y, sumbu x-nya ya. Sumbu x-nya.
Oke, label, tabel responden, umur tabel responden. Oke, kita simpan ya. Ya, oke. Grafik. Nah, kurang lebih nanti lengkapnya seperti ini. Kita compile. Nah, munculnya seperti ini ya. Oke, berikutnya kita buat yang eh, berikutnya box plot ya. Kita buat box plotnya. Box plot ini kita copy saja sampai dengan oke. Oke, it's kita running. Oke, sudah betul. Kita buat yang nomor 4 langsung box plotnya saja. Box plot. Ini tadi sudah saya buatkan ya box plotnya. Jadi ini tadi sama ya dari hasil kopian nomor 1 sampai 3, kemudian kita tambahkan eh, data fiktif, bukan box plot, sorry, scatter plot ya. Scatter plot berdasarkan apa namanya ini, data fiktif contohnya ya. Tenaga kuda dan harga kudanya 90 sampai dengan 270, ini juga harganya ya 1000 sampai 60.000. Ini disesuaikan dengan jumlah data ini nih. Kalau membuat kolom datanya supaya tidak ada yang kosong ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau misalnya ada data yang kosong gimana ya? Supaya nanti bisa dihitung ya ditambahkan saja 0 gitu ya. Supaya mudah dihitung. Kemudian kita buat scatternya ya. Scatter. Mana scatternya tadi? Oh, box plot ya yang di run ya. Oke, box plot. Sorry ya. Box plot. Nah, ini tampilannya yang nilai A itu 50, 70 yang SD ya, 5. Jumlah datanya ada 50, rata-ratanya 70. Kemudian yang yang berikutnya yang A, B, C, yang B itu minnya 75. 75 dihitung dari mana ya? Dari sini nih. Kemudian kelompok C minnya 65. 65 di sini ya. Min 65 di tengah-tengah antara kotak ini ya, boxnya ini. Dan ini kan rata-ratanya di sini. Berarti batas bawah, batas atasnya ini. Batas atasnya yang
lebih sedikit ya daripada yang batas bawah. Yang di sini lebih mengarah ke batas bawahnya daripada batas atas. Kalau ini pas di antara batas bawah dengan batas atas. Nah, ada satu data yang dinamakan dengan data yang anomali ini ya, data outlier ini. Data yang di bawah batas atas ini ya, atau batas bawah dari suatu kelompok A, B, C ini. Oke, kemudian plot yang terakhir ya untuk temuan hari ini, scatter plot. Scatter plot kita coba running. Nah, ini hasilnya. Jadi ini ada satu titik-titik yang memberikan informasi dari pencaran tadi ya. Datanya mencaran tadi dari mulai 100 sampai 250 ini pencaran ini. 10 yang sorry 100, mungkin di sini ada berapa? 102 ya sampai dengan 2500. Yang pertama kita buat data frame dulu. Data frame-nya, data frame ini dipakai untuk menyimpan satu data tadi ya. Di sini kita buat data frame-nya menjadi data kuda, horsepower, dan datanya, uangnya berapa. Nah, kita isi dari data frame tadi, kita isikan nilainya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 data tenaga kuda ini. Harganya sekian dan sekian. Nah, kita panggil ya. Kita panggil data scatternya dari data kuda dan harga tadi. Baru kita tampilkan menggunakan data pencar itu tadi. Berdasarkan data yang kita definisikan di atas ini. Data pencar. Nah, caranya begini. Caranya adalah ini. Cetak, scatter, kemudian plot. Plotnya berupa data scatter dan data kuda. Ini kita buat ya. Data scatter dan ada tenaga kuda dan data scatter harga. Data scatternya ada tenaga kuda dan harga ini kita panggil. Kemudian kita definisikan apa nih? Sumbu X-nya itu sebagai tenaga kuda, sumbu Y-nya ini sebagai harga. Kemudian ini warnanya ya, warnanya. Setelah itu kita compile saja. Tadi sudah kita compile, hasilnya seperti ini. 20 dan eh, berapa? 100 sampai dengan 250 data pencarnya. Kemudian kalau untuk data grafik ya. Grafik batang, diagram batang. Kita blok, kita ada yang dijalankan. Nah, ini ya diagram batang. Sama, sebab prinsipnya kita buat data frame dulu. Setelah itu kita tampilkan apa namanya eh, datanya ya. Caranya juga sama. Ini kita cetak dulu data responden, tabel responden berdasarkan jumlah responden. Ini kan tabel responden itu kan ada kategori dan umur. Nah, cara memanggilnya itu adalah tabel responden, jumlah responden, koma, kemudian tabel responden kategori, jumlah responden per kategori ini kan judulnya saja. Ini hal ini menggunakan data kategori ya, data kategori pada tabel responden. Tabel responden ada data kategori ini ya. Tabel responden ada data kategori ya. Kemudian kita masukkan XY-nya apa ya, kategori jumlah responden. Kemudian menambahkan grid horizontal.
Ini. Oke, teman-teman semuanya, Mbak Mbak S, Mbak siapa ini ya? Saya kira untuk apa namanya web hari ini sekian itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk tugasnya jangan lupa sampai tanggal 7 ya. Saya kira cukup ya Mbak Avita, Mas Sigit. Iya, Pak. Nanti ini nanti ini kode programnya saya kirimkan di chat saja ya. Bagaimana? Boleh, Saya Pak, di lewat copy chat dulu boleh, nggak apa-apa. chat ya. Kita akhiri dulu. Saya stop share dulu ya. Selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.